Pernah gak sih kalian ngarepin sesuatu sampai doa siang malam tapi Allah tuh gak kasih-kasih? Sering banget dapat hasil yang ngecewain, bahkan jauh dari yang kita harapin. Kalian tuh sampai mikir, ya Allah kok engkau ngasih aku takdir yang buruk-buruk terus? Tahu kan teman-teman, kita harus beriman pada takdir yang baik ataupun yang buruk. Tapi kalian udah tahu belum kalau kata buruk di sini itu buruk di pandangan manusia doang, sedangkan aslinya semua itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu aja apa sih hikmahnya Allah nggak kabulin doa-doa kita. Suatu hari pasti ada masanya Allah tunjukin sama kita hikmah dari semua ketentuan yang Allah kasih buat kita. Makanya sering pas kita udah tahu hikmahnya, kita sering ngomong, aduh ya Allah, coba kalau aku diterima di perusahaan itu, isinya orang penipu semua tuh. Ya Allah, coba kalau aku jadi di sekolah itu, temanku udah jadi tukang tawuran semua sekarang. Allah kasih kita itu akal yang terbatas, makanya kita cuma bisa nyebut-nyebut, oh kalau aku diterima berarti yang terbaik, kalau enggak berarti nasibku apes. Padahal cuma Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita, sedang kita tidak tahu. Jadi kalau apa yang kita harapin terjadi, Allah pasti tahu itu yang terbaik buat kita. Dan kalau nggak terjadi, Allah pasti lagi lindungin kita dari apa yang kita nggak sanggup buat hadapin. Adab makan yang orang-orang muslim kayak kita ini banyak ngeremehin dan ini fatal banget. Jadi disebut dalam hadis, dulu Nabi SAW nggak pernah mencela makanan. Jika beliau SAW suka, maka beliau makannya, dan jika beliau tidak suka, maka meninggalkannya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW sebegitu nggak maunya mencela makanan atau komentar sedikit pun, asin lah atau kemanis. Karena Nabi kita Muhammad SAW ingin menjaga perasaan orang yang membuat makanan tersebut. Buka Abasa ayat 24. Di Al-Quran dijelaskan gimana kita harus memperhatikan makanan yang ada di meja kita agar kita lebih bersyukur. Contoh nasi kebuli Kairo yang ada di meja makan gue sekarang. Ini ayamnya itu ayam organik dan pakai bumbu saffron. Benar-benar murni alami dan gak ada pewarna sama sekali. Masya Allah, hangat banget. Kita pikirkan nikmat demi nikmat Allah yang diberikan bisa jadi makanan kayak gini gimana dari turun hujan dan semuanya. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba." ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. Kita yang muslim dari kecil kan udah biasain sama orang tua kita. Nak, kalau makan bismillah dulu. Namanya baca bismillah sama tangan kanan itu udah mendarah daging di keseharian kita sehari-hari. Tapi percaya nggak sih kalau gue bilang 50% lebih, mungkin 70-80% orang Indonesia yang muslim itu masih salah dalam ngebaca bismillah doang. Kesalahan yang pertama dalam baca bismillah yaitu lu makan lupa baca bismillah. Jadi saking wangi, saking enaknya itu makanan kayak ini kebulin depan gue nih. Lu datang buru-buru ke meja makan. Sumpah. Astagfirullah, lupa. Ya Allah. Kalau lupa baca bismillah, kalian bilang bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sekarang kesalahan kedua nih. Oke, lu baca bismillah, tapi baca bismillah lu nggak bener. Banyak orang yang baca bismillahnya gini ya. Bismillah, bismillah. Atau agak-agak pelan ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bukan bismillah. Jangan pernah lupa buat nambahin napas tebal terakhir. Bismillah. Salah di sini bisa fatal karena bismillah dengan menyebut nama Allah, bismillah dengan menyebut nama tidak. Terus bersyukur sama siapa atas makanan ini? Manusia itu cuman kebagi jadi dua tipe manusia doang. Tipe yang pertama itu orang-orang yang selalu nempatin janji kalau dia mau datang jam berapa. Jadi kalau misalnya dia bilang, "Bro, ntar ketemuannya besok di Margo City Depok jam 2 siang." Oh ya udah, jam 2 siang dia sampai di sana nungguin. Model manusia yang kedua itu tipe-tipe orang-orang yang, "Ya bro, ntar gue datang jam 2 siang datang gue." Ntar tahu jam 2 siang dia sama sekali nggak ada. Dan menurut analisa gue juga, orang model pertama ini tuh cuman ada 1 dari 2000 orang di dunia ini. Dan gue sebagai model orang manusia yang nomor 1, gue dari sejak TK, SD udah jadi sering jadi korban yang kayak ginian. Jadi setiap ada field trip kan tuh, nanti anak-anak besok kumpul ya, kita mau ke taman safari, ngumpul semua di lapangan, jam 6 pagi naik bis biar cepat kita berangkat. Dan gue selalu datang jam 6 kurang 5. Dan 80% lebih dari angkatan gue di SD, TK, mau apapun itu, pasti datangnya jam 7:10, bisnya udah udah mau jalan, ayo anak-anak. Terus pasti dia mesti naik pakai tas gitu kan di ujung. Hei ya pak, saya telat bangun. Tobat. Jadi ada beberapa teman gue yang kayak sok pakar terhadap skincare bilang kayak, "Hit, lu gak usah facial. Gue tahu caranya ngeluarin komedo dari hidung lu pakai cuman 2 jari. Dipencet pakai ini nih, telunjuk sama jempol." Gue bilang, "Gimana caranya?" Terus dia ngepraktekin pakai jari dia ke hidung gue. Lihat nih ya, lu kalau orangnya gampang jijian mau muntah lu jangan lihat asli. Ini kalau FYP lu mending swipe. Gue liat nih ya. Ini katanya cara ngeluarin komedo gini, liat nih. Perhatiin hidung gue. Perhatiin. Oh my god, look at that. Oh my god. Terus katanya dibersihin jangan pakai depannya kayak kuku bau, kuku. Entah kayak tisu gitu. Look at that. Jijik banget sumpah. Gue ngeliatnya enak. Guys, pasti kalian punya kan temen yang ganteng atau cantiknya tuh cantik banget, ganteng banget sampai kalian tuh insecure kayak pengen sakaratul maut. Tapi teman kalian yang ini tuh kayak nggak ada akhlak banget.
Kalau ngomong pedes, sombong, suka ngehina, body shaming, wah pokoknya gak enak dah sama dia, gak tenang hati lu setiap sama dia. Sampai kalian tuh bingung kok bisa ya orang secakap kayak gitu, kok akhlaknya buruk banget. Gue pengen ngajarin kalian semua doa biar kita bisa berlindung dari akhlak yang buruk. Jadi doa ini dibaca setiap kita ngeliat pantulan wajah kita di cermin, atau kita ngeliat muka kita sendiri di Instagram atau di postingan orang. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perbagus tubuhku, maka perbagus pula akhlakku. Guys, ganteng cantik itu relatif. Tapi semua orang suka akhlak yang mulia. Bahkan orang jahat aja seneng sama akhlak yang bagus. Misal orang ngerampok bank, senang kalau temennya sama-sama amanah ngerampok bank terus dibagi rata bareng-bareng. Tapi dia benci kalau temennya khianat terus ngambil rampokannya sendiri. No kan? Buktinya penjahat aja seneng sama akhlak yang bagus. Derita jadi orang kidal, cek. Artinya yang apa-apa pakai tangan kiri. Yang pertama, pas nulis. Sebenarnya penderitaan kita pas nulis banyak banget, tapi gue nggak sebutin semuanya. Tangan lu pasti kotor karena lu ngesek tulisan lu sendiri, no kan? Nomor 2. Setiap sebangku sebelah kanan orang kadal pasti tangan lu nabrak sama sebelah lu karena bersilangan. Yang ketiga yang paling gue benci, kursi laknat. Gue masih gak paham maksudnya orang nyiptain kursi kayak gitu, apaan, rasis banget parah. Jadi di kursi itu ada senderan kan buat tangan, itu buat tangan kanan doang, tangan kiri nggak bisa, tangan kiri tuh nggak ada senderan, jadi kita harus angkat-angkat gitu, capek. Yang keempat, reaksi orang-orang ngeliat lu sebagai orang kidal. Bro, gue denger lu kidal ya. Iya bro, sejak lahir nih pemberian dari Allah gitu bro. Denger di internet katanya orang kidal tuh mati duluan 10 tahun sebelum orang-orang nulis pakai tangan kanan. Kata siapa yang enggak juga? Bro, sumpah lu kidal dari lahir, kok bisa sih? Gimana gue tahu gimana caranya? Terus gue tanya lagi, lu dari lahir jadi orang kadal, gimana caranya lu jadi kadal dari lahir? Gimana? Berikut hal-hal yang banyak orang belum tahu tentang dosa ngegibah. Ya orang tahu kan kebanyakan, ya udah itu kayak backbiting aja, ngomong di belakang temen gitu, ngomong yang buruk yang dia nggak suka. Terus paling sebatas tahu, ya iya dosanya kayak makan daging temennya sendiri. Tapi gue yakin banyak banget yang belum tahu ini nih. Yang pertama, dosa gibah itu gak harus ke teman sendiri. Bisa juga ke orang yang kita gak kenal di tengah jalan ketemu. Dan gak harus pakai kata-kata. Ngejek pakai isyarat dari belakang tanpa dia tahu juga itu gibah. Jadi pernah ada perempuan datang ke rumah Nabi SAW ketemu sama Aisyah. Pas perempuannya balik, Aisyah tuh ngatain dia kayak gini, pakai isyarat pendek. Nabi, kata Nabi SAW, Qodik tabtiha, kamu telah menggibahinya. Cuma isyarat ngatain pendek ke orang yang dia gak kenal sama sekali. Dosa gibah itu sumpah susah tobatnya. Kalau sampai mati belum minta maaf, di akhirat amal baik lu abis buat orang yang lu gibahin. Selengkapnya pause. Buat yang nemu gue di FYP, gue mau ajak kalian mikir agak gila tapi logis. Pernah gak kalian kalau ngeliat kucing di jalan atau kalian punya kucing, terus tuh kucing ngeong-ngeong ke kita kayak mau. Terus kalian tuh balas lagi meong ke kucingnya. Mau. Terus si kucing bales mau. Kita kan mikirnya, oh yoi boy, gue bisa bahasa kucing. Tapi kan tiap meongan ada maknanya sendiri. Ada yang meong minta makan, ada yang minta elus, ada yang minta kawin. Gimana kalau ternyata kucing pas meong ke kita, mau, itu dia tuh minta makan. Tapi pas kita meong balik, meongan kita diterjemahin buat ngajak kawin. Pernah kepikiran gitu loh kalau ngeong-ngeongin kucing? Mau. Ternyata gue liat di komentar video kemarin banyak banget, ada hampir 1 juta orang kidal yang ngumpul di sana. Seneng banget, kita nggak langka boy. Jadi banyak kalian yang komentar minta part 2 tentang derita orang kidal. Dan gue bilang, daripada makin gelisah kita kesampaian derita orang kidal yang gak ada habisnya, mending hari ini gue kasih fakta-fakta menarik yang orang kidal sendiri banyak gak tahu tentang kidal itu sendiri. Yang pertama, banyak seleb-seleb Hollywood yang kalian gak tahu ternyata mereka kidal. Jim Carrey, Mark Wahlberg, X-Men, Prince William juga. Lalu masih banyak lagi kayak Justin Bieber dan Paul McCartney dan lain-lain. 4 dari 5 presiden terakhir Amerika itu kidal. Obama. Orang-orang penting dulu juga banyak bro. Einstein kidal, Chaplin kidal, Da Vinci, Bonaparte. Kalian nyangka gak sih sampai ada hari khusus buat hari orang kidal internasional, 13 Agustus. Biasanya di Amerika sama Eropa gitu. Kayak 17-an rame, banyak lombanya, tapi semua dilakuin sama orang kidal dan harus pakai tangan kiri. Wah, rame. Pernah gak sih kalian ngajak teman kalian kebaikan, bisa ngajakin sholat gitu ya, tapi mereka pada balesnya, sok suci lu, bawa agama lu, urusin urusan lu sendiri. Iya, emang nyesek. Namanya dakwah harus sabar. Udah denger kisah Nabi Nuh belum? Gimana nyeseknya dakwah beliau dulu? Reaksi umatnya bahkan keluarganya sendiri. Buka surat Nuh ayat 5. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.